wabarakatuh. Mana saya? Lama ya ketemu, akhirnya alhamdulillah saya ketemu. Ini mau tanya ini karena kan dari tadi bahasanya perempuan ya, boleh tanya gue. Tanya tentang perempuan. Jadi kalau tentang rumah tangga, pelajaran pertama saya tahu itu kalau dari sejarah, Nabi Adam itu kan turun dari surga itu karena nurut sama istrinya ya. Jadi yang saya tangkap artinya laki-laki itu dilarang kalau itu nggak suka laki-laki yang nurut sama perempuan, nah sama istrinya. Nah jadi pertanyaannya adalah bagaimana tips and trick untuk memahamkan perempuan bahwa kita sebagai laki-laki kita nggak boleh nurut sama perempuan, sedangkan perempuan itu selalu ingin diturutin sama suaminya. Kayaknya ini masalah semua laki-laki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mungkin sebelumnya saya pengen silaturahmi dulu dengan saudara-saudara semuanya, ikhwan. Saya Muhammad Idris Asyafi'i, terkenal dan Idris panggilannya ya, di Ponpes Asyifa wal Mahmudiyah, Semudang Simpang Pemulihan. Alhamdulillah, saya turut bahagia bisa ikut hadir pada malam hari ini. Setelah acara kemarin saya bisa hadir karena saya dalam rangka melaksanakan ibadah haji, dan alhamdulillah ini baru 3 hari di Indonesia. Nah, alhamdulillah ini merupakan pelajaran yang luar biasa. Setelah saya haji ke sana kan dari berbagai negara, berbagai daerah dengan tampilan yang berbeda-beda. Setelah saya melihat seperti itu dengan tampilan orang berbeda-beda, saya teringat kepada ikhwan di Geber. Ini Geber, saya teringat. Ingatnya gimana? Jadi saya ingat dengan berbagai macam-macam tampilan. Itu kan makanya saya kalau ke acara Geber Baraya ini mohon maaf dan jangan menjadi canggung bagi semuanya. Saya dengan tampilan saya, karena saya orang udah nyaman dengan tampilan seperti ini. Jadi jangan jadi canggung, dan saya juga nyaman melihat tampilan semuanya. Alhamdulillah. Kenapa? Karena saya dapat pelajaran ketika itu saya mengkaji dengan Abu ya, saya ngobrol dengan orang tua, ngobrol. Jadi menggali kepada Al-Quran, digali kepada hadis, digali kepada sejarah Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kalau kita dibaca secara keseluruhan Al-Quran, hadis, dan sejarah Nabi, itu sama para ulama dibagi 3. Dibagi 3. Dari sisi sekarang kita boleh berbeda-beda dan tidak boleh berbeda-beda. Dalam arti boleh toleransi dan boleh tidak. 1, kalau masalah kewajiban, kalau kewajiban tidak ada toleransi. Contoh sholat 5 waktu hukumnya apa? Mau ustaz, mau bukan ustaz hukumnya apa? Semuanya sama. Itu gak ada toleransi. Di dalam sesuatu yang haram, di dalam sesuatu yang haram itu pula gak ada toleransi semuanya. Selagi sekali haram maka semuanya berkata haram. Selain itu ada yang namanya sunnah, ada yang namanya mubah, bahkan ada yang namanya makruh. Itu di dalam syariat diperbolehkan toleransi. Sekarang berbicara tampilan. Tampilan itu yang wajib itu gimana sih? Yang wajib itu tampilan adalah menutup aurat. Kalau laki-laki dari mana? Dari pusat sampai lutut. Itu yang wajib. Yang wajib juga tidak berbicara tentang warna, yang penting menutupi warna kulit dan tidak menggambarkan bentuk sekarang badan. Mau pakai sarung silakan, mau pakai celana silakan, gitu kan? Ini tidak menjadi masalah. Ternyata kalau kita gali Islam secara benar, ternyata Islam ini sungguh luar biasa indah, menghadirkan berbagai macam warna di dalam kehidupan kita. Jadi kita bisa melihat yang merah, yang putih, tampilan-tampilan yang berbeda. Ini semuanya merupakan keindahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya gembira, gitu kan? Merasa nyaman. Saya alhamdulillah gak ada merasa gak nyaman sama sekali, alhamdulillah. Dan saya juga sengaja, saya dengan tampilan saya seperti ini. Bahkan saya terkadang saya dikasih masukan, dan aku dia nggak pakai gamis deh. Justru saya enggak, saya pakai gamis karena saya juga sengaja.
ingin memperlihatkan kepada semuanya bahwa dengan tampilan berbeda tapi kita bisa satu pemikiran. Tampilan yang berbeda bisa kita satu tujuan kita. Kemudian sekarang kepada pertanyaan tadi luar biasa, ini mau menjawab tentang masalah perempuan. Tadi kan apa namanya, Nabi Adam alaihissalam diturunkan dari surga dengan sebab siapa? Perempuan. Sebenarnya kalau kita gali ceritanya lagi, bukan sebab pertama bukan perempuannya. Justru sebab pertama Allah hadirkan perempuan itu adalah untuk menghadirkan kenyamanan bagi laki-laki. Atoh, perempuan atoh. Di Al-Quran litaskunu ilaiha. Bahasa di Al-Quran itu litaskunu ilaiha. Jadi ketika Nabi Adam diciptakan, disinggahkan di dalam surga, Nabi Adam sendiri. Bayangin, Nabi Adam sendiri, siapa teman saya? Ketika Nabi Adam sedang tidur, Allah ambil tulang rusuknya satu. Allah ciptakan Siti Hawa, bahasanya di Al-Quran litaskunu ilaiha, agar kamu menjadi tenang. Perempuan keprok. Perempuan itu Allah ciptakan untuk menghadirkan ketenangan bagi laki-laki. Makanya ketika ada perempuan, laki-lakinya tidak bisa merasa tenang, perlu dipertanyakan ke perempuan. Karena awal fitrah perempuan tercipta itu kata Allah agar menghadirkan ketenangan bagi laki-laki. Namun tidak menutup kemungkinan pula, emang secara fitrah perempuan itu terkadang permintaannya di luar nurul, kata orang sekarang. Permintaannya di luar nurul. Saya jadi teringat, itu Habib Zain bin Semit, seorang ulama yang dapat julukan zaman sekarang Imam Syafi'i di zaman sekarang. Itu beliau bercerita, di antaranya di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, di zaman Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Aidrus. Dulu di Yaman ada seorang laki-laki yang jadi cara mengekspresikan cintanya itu di luar akal. Jadi cinta banget sama istrinya, bahasanya cinta mati dah, cinta banget. Sampai akhirnya ini istrinya diberikan penyakit oleh Allah, penyakitnya lumpuh. Ini si suami saking cinta kepada istrinya, selumpuh apapun istrinya, suaminya masya Allah masih khidmah kepada istrinya. Istrinya disuapin, dimandiin, luar biasa pokoknya. Kita akan menemukan suami seperti itu. Dimandiin, dilapin, cuman istrinya mikir nih, ini saya belum pernah menemukan suami seperti ini baiknya. Tapi ketakutan selalu aja ada. Itu seorang perempuan. Saya kurang paham, mungkin fitrahnya dari sana. Sesetia-setianya suami, perempuan pasti ada aja curiga. Seperti itu. Jadi sebaik-baiknya suami ada saja jalur bagi istri curiga, gitu kan? Padahal suami datang itu bukan beralasan lipstik di sini tapi mehong. Kamu mesti mana? Gitu kan? Ini kan mehong. Bang ini oli gitu kan? Bukan lipstik, bukan. Ada aja seperti itu. Tapi ini istri takut. Akhirnya ngomong kepada suaminya, Neng mau nanya, ingin tahu, jawab aja, jujur. Segimana besar cinta kepada Neng? Jawabannya biasa. Demi Allah, Neng, tidak ada duanya di antara sampai surga Allah tidak akan ada yang bisa menggantikan Neng. Kata istrinya, meskipun Neng kondisi seperti ini, kan apa? Neng gak bisa apa-apa. Khidmah kepada suaminya gak bisa, bikin kopi gak bisa, ngelayanin tidur sekalipun gak bisa, karena seperti itu kondisinya. Jadi suaminya gak bisa dilayani sama istrinya, tidur di kasur gak bisa, kumpul gak bisa. Kata si Anya, pokoknya itu mah tidak menjadi prioritas bagi amat, tetap akan setia kepada Neng. Kata Neng, tapi kan Neng ada ketakutan dengan kondisi Neng seperti ini, antara nikah lagi, karena tidak bisa gitu kan, tidak bisa menemani anak. Ini harus gimana? Gitu. Katanya, tapi Allah gak akan nikah lagi. Kalau seperti itu, Neng punya permintaan, boleh gak ini? Apa permintaannya? Kan meskipun dengan Neng sekarang, Neng kondisi seperti ini, agak bisa mengulir Neng. Berarti kan kemauannya juga pakai. Benar tidak? Mubazir. Gitu kan? Gak pakai. Ya udah, gitu kan, mendingan kayak gini, potong kemaluannya. Sebagai bukti
terbukti tidak akan menikah lagi dan betul cinta kepada Nabi. Ini permintaan di luar mulut ini. Dipotong kemaluan. Suaminya, aduh, masya Allah, gak tahu gimana. Ini salah memahami tentang cara mengekspresikan cinta. Benar dipotong. Subhanallah, setelah dipotong, uniknya karena Allah ingin memperlihatkan kepada hambanya bagaimana sih sebenarnya cara menjalani kehidupan dengan benar. Allah kasih dia istrinya sembuh. Setelah istri sembuh, siapa yang takut sekarang? Suami. Betul gak? Setelah istri sembuh, siapa yang takut? Kan suami. Ini gimana ini? Nah, makanya di dalam kitabnya sendiri Habib Zain bin Semit emang mengasih judul Dhammu ta'atu zawji zawjatahu, tercelanya nurut suami kepada istri. Kalau ingat, tapi digarisbawahi, kalau permintaannya seperti itu. Tapi untuk ini mau percaya mau tidak, saya berziarah kepada makom beliau. Ini Habib Ali Idrus, seorang ulama karomat, gitu kan, luar biasa. Karena seorang wali Allah diberikan kekhususan, gitu kan, kekhususan lagi luar biasa. Ini ketika istrinya sembuh, dia bingung gimana saya kasih saya takut istri saya nikah lagi. Punya guru datang, Habib Abdul Bakar Idrus, datang kepada beliau, nangis di depan guru. Guru, ini gimana saya? Guru, tolong gimana saya? Kenapa kamu gitu kan? Ini saya punya masalah tuh gimana? Masalah apa? Diceritain sama dia masalahnya. Jadi istrinya ceritain sakit, terus sampai punya permintaan dipotong kemaluannya, terus ente potong kemaluan ente? Iya saya potong guru. Ya baru ente. Ngapain dipotong? Untung gurunya bukan orang sembarangan. Enggak usah tuh, kayak gini nih, yuk gini, tangan eta tangka kayu arok ke siwak, buat siwak, saya kan kayak gini, ada yang gedenya. Tangan, so kayak ke hayang segede kumah, so potong, mungkin gue sorangan, so kayak katanya, wah, karena percaya kan, terkenal, itu terkenal di tadi, beliau karamatnya luar biasa, seperti terkenalnya kan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Qaddasallahu sirrahu, luar biasa karamatnya. Udah nyari kayu arok, kemudian diambil kayu arok tersebut. Setelah diambil, bawa ke tempat wudhu, penguduan. Kemudian kata gurunya kan pakai sarung, tempelin sama kamu di tempat yang kotor. Dimandiin terus sama guru. Dimandiin terus sambil baca doa. Udah beres saya baca doa, jub balik ya sahabat kamu. Silakan pulang. Tanpa jub balik, kaget atau kretek aja di kulit. Jadi kan, coba untung bukan guru kawas gitu lah bentuk bukan. Dan ke Mama Erot, bisa dauhan, gitu kan? Nggak ada kemarin subhanallah. Nah ini terkadang perempuan itu seperti itu. Jadi sebenarnya tidak semua keinginan perempuan itu tercela, tidak. Terkadang ada keinginan perempuan itu menjadi wajib kita lakukan. Seperti seorang perempuan mendambakan menginginkan suaminya menjadi suami yang soleh. Ketika seorang istri menginginkan suaminya menjadi orang yang bertakwa, saya kira itu bukan keinginan yang tercela, itu keinginan yang mulia. Jadi, gimana cara kita menasihati istri? Ada. Nabi sampai menjadikan ini nasihat terakhir ketika haji wada. Ketika Nabi haji wada, nasihat dari Nabi kepada sahabat tentang perempuan, kata Nabi, istausu bin nisa'i khairan. Ambillah oleh kalian wasiat dariku tentang perempuan dengan cara yang baik. Kata Nabi, ingat perempuan itu khuliqat min dilain aqwaj. Mereka tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Gimana? Namanya tulang rusuk kan bengkok. Kalau kalian ingin berusaha meluruskannya, apa yang terjadi? Patah. Tapi kalau kalian biarkan, dia tetap bengkok. Jadi gimana? Ya, seperti itulah menghadapi perempuan. Gitu kan bahasanya serba salah. Terlalu ditekan, jangan patah. Dibiarkan tetap seperti itu. Maksudnya gimana kata Nabi? Pelan-pelanlah, lemah lembutlah kepada perempuan. Cara menasihati perempuan adalah dengan lemah lembut. Sebenarnya sekarang nggak susah. Cara menasihati perempuan, neng hari ini mau ninggalan eta Shopee. Gitu kan? Langsung sama kita diisi Shopee Pay-nya. Langsung. Saya kira gitu. Jadi dengan berbagai cara, ingat dengan berbagai cara. Itu unik loh. Kadang orang berpikir, wah tadi yang kudu-kudu itu. Emang seperti itu. Nah, setelah kita tahu, tidak mungkin kita akan ada keraguan kembali.
Contoh, setelah kita tahu Allah akan mengampuni dosa hamba-hambanya, selagi hambanya kembali kepada Allah, apa yang harus kita lakukan untuk bertobat kepada Allah? Apa yang harus menjadi keraguan, menjadi penghalang bagi kita untuk bertobat kepada Allah, sedangkan Allah sudah menyatakannya, gitu kan? Makanya gak usah ada rasa takut. Kalau dosanya berkaitan dengan manusia, di samping bertobat kepada Allah adalah apa? Coba selagi orang yang masih ada, minta maaf kepada itu orang. Ketika orangnya sudah memaafkan, clear, udah masalah. Dengan Allah beres, dengan orangnya beres, gitu kan? Ketika orangnya tidak memaafkan, catat kita sudah minta maaf, gimana urusan dia dengan Allah? Tas menjadi masalah besok era rek mentah pura kabatur teh nya bukan dosa. Ya, itu dia. Itu dia, kita harus menjadi orang yang gentleman, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Berani menyakiti, harus berani minta maaf. Catat, minta maaf itu tidak buruk. Kita minta maaf kepada seseorang itu tidak buruk, malah baik. Bahkan Nabi, jangankan kepada orang lain, kepada istrinya sebelum tidur, rutinitas Nabi selalu minta maaf kepada istrinya. Ketika tidur bertatap muka, Nabi minta maaf. Takutnya ada hak seorang istri yang belum ditunaikan oleh Nabi Subhanahu wa ta'ala. Jadi minta maaf itu bukan sesuatu yang buruk. Dan kalau seandainya orangnya sudah meninggal sering seperti itu, gimana caranya? Lihat, ada keturunannya. Kalau berkaitannya dengan harta, berikan kepada keturunannya. Ini kaitannya bukan dengan harta. Kata ulama, kalau kaitannya bukan dengan harta, pernah mendolimi orang yang sudah meninggal, banyak-banyak mendoakan itu orang. Dengan mendoakannya, maka insya Allah moga-moga ntar di akhirat orangnya betul-betul memaafkan kita. Dan itu harapan kita ya, itu tata cara. Dan setelah kita tahu ilmunya, buang jauh-jauh keraguan kita dari kita. Buang jauh-jauh keraguan dari kita, karena kita sudah tahu berdasarkan ilmunya. Itu mungkin sudah menjawab ya sedikit pertanyaannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk jawabannya. Bisa dipahami Bang Ucok? Alhamdulillah. Kalau Ucok pasti